Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya bisa menyampaikan kembali firman Tuhan renungan dalam Renungan GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 16 Februari 2026. Ini adalah hari sebelum perayaan Imlek dan saya berharap jemaat boleh tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan, mungkin di tengah-tengah istirahat dalam mempersiapkan atau mengerjakan hal-hal di rumah. Mari kita ambil waktu untuk mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini saya ambil tentang jangan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah kita benar-benar bertumbuh? Mazmur 119 ayat 66 hingga 72 menjadi dasar perenungan kita pada episode kali ini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Nah, saudara, ayat ini mengatakan apa? Pemazmur meminta Tuhan mengajarkan, memberikan kepadanya kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan dia berkata hal itu baik untuk dirinya. Bahkan di ayat terakhir itu menggambarkan lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Kenapa dia sampai berkata demikian? Hikmat pengajaran dari Tuhan itu lebih berharga daripada harta. Dia berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Artinya, sebelum dia mengalami sesuatu yang buruk, yaitu tertindas, dia mengakui dia bodoh, kurang pengetahuan, tidak bijaksana, mendengar nasihat orang fasik, sehingga jalan hidupnya menyimpang. Tetapi Tuhan menegurnya. Tuhan membuat dia tertindas, sehingga dia menyesal. Lalu di ayat 71, dia berkesimpulan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu sekalian, biasanya kita tidak suka kalau kita mengalami ketertindasan. Di sini maksudnya adalah keadaan yang celaka, keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, artinya sang pemazmur belajar dari kesalahannya. Dia membuat hidupnya sendiri tertindas. Saudara, kalau kita perhatikan, hidup orang-orang yang berhasil di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam iman, justru mereka adalah orang-orang yang juga melewati apa yang pemazmur gambarkan sebagai keadaan tertindas. Mereka melakukan kesalahan, tetapi kemudian mereka berkesimpulan, cukup, saya harus berubah, saya tidak bisa seperti ini, saya perlu bertobat. Saya perlu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Dan perhatikan pemazmur membandingkan dirinya dengan mereka yang adalah orang yang sesat. Dikatakan orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Lalu hati mereka, orang yang kurang ajar itu, tebal seperti lemak. Artinya hati mereka itu sukar untuk diubah, sukar untuk mengalami perubahan, pertobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa renungan ini sangat penting bagi saya untuk disampaikan? Karena masih banyak orang Kristen, bahkan termasuk diri saya sendiri. Hati kita seperti apa yang pemazmur sebut, orang kurang ajar. Hati yang tebal seperti lemak. Apa buktinya, saudara? Apa buktinya kita mungkin adalah orang-orang yang kurang ajar, yaitu pada saat kita mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi penyimpangan yang sama. Kita tidak belajar, kita tidak berubah. Meskipun mungkin perbuatan buruk itu telah menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Mungkin kita punya kebiasaan menunda, atau kita punya kebiasaan tidak bertanggung jawab. Mungkin kita punya kebiasaan kurang menghargai pendapat orang.
Mungkin kita punya kebiasaan terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi orang, apapun itu, saudara. Kita tidak belajar, kita tidak berubah. Kita mengulangi kesalahan yang sama. Bapak sekalian, ada perbedaan yang mencolok antara mengulangi kesalahan yang sama versus bertobat atau belajar. Bertobat itu berarti sadar pada keadaan yang sebenarnya. Oh, saya berbuat salah. Saya telah melakukan hal yang bodoh. Saya sudah menyimpang. Sehingga ada momen saya tidak mau lagi seperti itu. Ya, momen aha, saya ini tidak bisa seperti ini terus. Sehingga ada perubahan. Perubahan itu ke sesuatu yang baru. Artinya tidak mengulangi hal yang sama. Masih banyak saudara orang-orang Kristen yang berpikir dia bertobat itu artinya dia dapat kesempatan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kembali pada kesalahan yang sama. Contoh, misalnya ada seorang pemudi yang jatuh cinta dengan seorang pria yang sebetulnya kelakuannya tidak baik, toksik, egois, tidak bertanggung jawab, mungkin orangnya perhatian, mungkin orangnya pintar merayu, mungkin orangnya punya karisma, tetapi punya karakter yang toksik, egois, dan tidak bertanggung jawab. Setelah pacaran yang mesra, tetapi kemudian kemesraan itu berlalu, jatuh dalam pertengkaran, perdebatan, putus, lalu dia menangis. Tetapi tidak lama kemudian kangen, ya, menyesal putus, percaya bahwa si pria akan berubah, menerimanya kembali. Tetapi apa yang terjadi? Dia dapati dia kembali pada luka yang sama, terjebak pada pola yang sama. Karena si pria tetap melakukan hal yang sama, dan pemudi kembali terperangkap pada situasi yang sama, bertengkar, berdebat, putus, lalu menangis. Seseorang bisa melakukan hal yang sama, terjebak pada kesalahan yang sama berulang-ulang, dan tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami perubahan. Nah, saudara, ini tidak berarti saya menolak memberi pengampunan, menolak konsep penebusan, menolak untuk memberi kesempatan orang yang bersalah. Ya, ini ada kaitan dengan khotbah saya kemarin di hari Minggu di KO 1, 2, dan 3. Justru pengampunan, penebusan, pertobatan adalah kisah yang paling indah yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Peristiwa yang paling bahkan Tuhan harapkan terjadi dalam hidup semua orang. Tetapi saudara, kita perlu ingat, meskipun kisah pertobatan diawali dengan adanya kegagalan, adanya kesalahan, kejatuhan, penyimpangan, tetapi pertobatan adalah ketika orang yang jatuh itu, orang yang sesat itu sadar, pada satu titik dalam hidupnya sadar pada keadaannya yang buruk, keadaannya yang malang, keadaannya yang menyimpang. Lalu dia berkata, saya tidak mau lagi seperti itu. Itulah yang arti pertobatan yang sejati. Dengan kata lain, bertobat berarti belajar. Belajar untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, itu tidak sama dengan memberi kesempatan kedua yang berarti melakukan hal yang sama. Bertobat artinya bergerak ke arah yang berbeda, ada sesuatu yang baru, ada perilaku yang baru. Ini jelas total berbeda dengan mengulangi perilaku yang sama, mengulangi cara berpikir yang sama, mengulangi akhirnya jatuh ke dalam situasi yang sama. Dalam peribahasa atau anekdot dalam bahasa Inggris, ada satu perkataan yang berbunyi demikian. Idiot adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itulah artinya idiot. Saudara, mungkin kita pernah mendapati diri kita seperti gambaran anekdot itu. Kita melakukan hal yang sama, tetapi kita berharap hasil akan berbeda. Kita mungkin berharap diri kita berubah, tetapi kita tidak melakukan perubahan. Kita berharap orang lain berubah, tetapi kita tidak melihat dia benar-benar berubah. Jadi kita perlu bisa membedakan antara harapan dengan realita. Harapan diri saya berubah, harapan orang lain berubah, itu adalah harapan.
belum menjadi kenyataan. Kita bebas saja untuk berharap, tetapi kita harus selalu sadar apa yang real, apa yang realitanya. Apakah orang itu, apakah diri kita sudah melakukan perubahan yang nyata. Itulah mengapa di salah satu poin khotbah saya di KU kemarin, kita mengampuni seseorang tidak sama dengan kita langsung percaya kepada orang itu kembali. Orang itu harus menunjukkan adanya pertobatan yang nyata. Barulah pelan-pelan kita mengembalikan rasa percaya kita kepada orang tersebut. Kita tetap harus mengampuni seseorang meskipun dia bertobat atau tidak. Tetapi memberi kepercayaan kembali itu hal yang sama sekali berbeda. Oleh sebab itu kita juga perlu mengevaluasi diri kita. Kita setiap minggu bisa saja datang ke gereja dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan kita, tetapi apakah kita berharap diri kita berubah, namun apakah kita sudah benar-benar menunjukkan perubahan? Itulah mengapa kita perlu menyelidiki diri kita. Dan kalau sampai Tuhan menindas kita, itu adalah baik. Itu adalah kasih karunia-Nya bagi kita. Yohanes Pembaptis memberi kita contoh yang baik untuk membedakan antara harapan dengan realita. Yohanes Pembaptis pernah berkata demikian tentang sekelompok orang pada zamannya. Pada waktu ia melihat, Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Mereka sepertinya bertobat, tetapi Yohanes tahu realitanya. Mereka belum benar-benar bertobat. Mereka hanya ikut-ikutan kelihatan bertobat. Itu sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis menyuruh mereka lebih dahulu menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, jadi kita perlu bertanya, seiring bertambahnya usia kita, seiring berjalannya waktu terus berlalu. Tetapi apakah kita bertumbuh? Apakah kita belajar? Apakah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, baik di masa lalu maupun yang mungkin baru-baru ini kita lakukan? Apakah kita sudah belajar, tidak mau mengulangi? Mungkin itu dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan mungkin dalam pelayanan. Baik itu dalam hal mengendalikan emosi, relasi kita dengan diri kita sendiri. Dalam hal apa saja, saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yang adalah manusia yang sempurna, Allah yang kudus. Semoga renungan ini memperlengkapi apa yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin dan sekaligus mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah belajar? Apakah kita sudah benar-benar bertumbuh? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode lainnya dari renungan harian kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun baru Imlek.